Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai materi Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah kelas 7 dan 8. Baik, langsung saja materi Al-Quran Hadis kelas 7. Bab pertama yaitu tentang Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Adapun indikator pencapaiannya diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengakui kebenaran Al-Quran dan Hadis, kemudian meyakini isi Al-Quran dan Hadis, kemudian mendefinisikan pengertian Al-Quran, kemudian menjelaskan fungsi Al-Quran, kemudian menganalisis fungsi hadis, kemudian menyimpulkan kedudukan Al-Hadis sebagai pedoman hidup, kemudian mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran, dan yang terakhir mempresentasikan ciri perilaku hidup sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Adapun bab yang kedua yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Adapun dalil yang terkait yaitu Quran surat As-Sam ayat 1-10, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Yang pertama yaitu peserta didik mampu membenarkan terhadap kekuasaan dan rahmat Allah sesuai dengan dalil tadi, kemudian mampu menerapkan sikap disiplin dan menjalankan kewajibannya, kemudian menyebutkan arti dari Quran surat As-Sam ayat 1-10, kemudian Quran surat Al-Imran ayat 190, dan hadis Bukhari dan Abu Hurairah. Kemudian menjelaskan terkait Al-Quran suara tadi, kemudian membandingkan isi kandungannya, kemudian mampu menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungan, kemudian menghafalkan isi kandungannya, kemudian mampu mengolah fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syam ayat 1-10 dan Quran surat Al-Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Dan bab yang ketiga yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari gigir. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, peserta didik mampu membenarkan bahwa Allah mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang gigir, kemudian meyakini bahwa Allah mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang gigir, menerapkan sikap peduli kepada masyarakat, kemudian terbiasa bersikap peduli kepada masyarakat, menyebutkan arti dari Quran surat Al-Lail ayat 1-11, kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, kemudian hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, kemudian membandingkan isi kandungannya, mampu menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungannya, kemudian mampu merencanakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1-11, dan riwayat hadis Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kemudian yang terakhir yaitu mampu mendemonstrasikan hafalan kandungan dan mampu menyimpulkan keterkaitan isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1-11, kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sekian. Oke, baik. Di sini saya Amara Febrian akan melanjutkan dan menjelaskan materi mengenai Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah atau MTS kelas 7 semester 2. Adapun bab 4 yang pertama yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid atau hukum bacaan, matobi'i, mat wajib mutasil, dan majais munfasil. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus dicapai adalah mampu mengidentifikasi matobi'i secara tepat. Terus yang kedua, mampu menyebutkan huruf-huruf matobi'i dengan benar. Terus dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya matobi'i, mampu mengidentifikasi kata atau syarat yang mengandung matobi'i di dalam Al-Quran. Berikutnya yaitu mampu membedakan antara matobi'i dengan jenis mat yang lainnya.
Terus yang berikutnya yaitu dapat menunjukkan contoh bacaan mat tabi'i secara langsung dengan pelafalan yang benar, mampu menjelaskan pengertian hukum mat tabi'i secara maksudnya mampu menjelaskan pengertian hukum mat wajib mutasil, terus mampu mendefinisikan mat wajib mutasil secara tepat, dan mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya mat wajib mutasil di dalam bacaan Al-Quran. Adapun kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 yaitu mampu memahami kata sabar dan sholat dalam ayat, mampu menjelaskan makna memohon pertolongan, mampu mengetahui bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, dapat memahami hubungan antara kesabaran dan pertolongan Allah, mampu menerapkan sikap sabar dalam situasi yang sulit, mampu menjadikan sholat sebagai jalan mendapatkan ketenangan, mampu mempraktikkan sabar dalam interaksi sosial, mampu menunjukkan keteguhan hati saat menghadapi ujian. Terus yang berikutnya yaitu ada isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1-10. Yang dapat kita singkat yaitu yang dengannya dia berbicara lalu dapat mengungkapkan apa yang terkandung dalam hatinya yang membantunya berbicara, maka serta menjadi anggota yang memperindah penampilan wajah dan mulutnya. Dengan demikian indera bibir maksudnya dengan demikian indera baik indera mata, lidah, dan bibir yang dimiliki manusia merupakan arah kebaikan dan juga sebaliknya. Terus ada isi kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53 yaitu seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya betapapun banyaknya dosa. Berikutnya dapat menunjukkan contoh bacaan mat wajib mutasil di dalam Al-Quran dengan tepat, mampu menggunakan bacaan hukum mat wajib mutasil, mampu menjelaskan apa itu mat jaiz munfasil, mampu mendefinisikan mat jaiz munfasil dengan tepat, mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya bacaan mat jaiz munfasil dalam Al-Quran, mampu menggunakan bacaan hukum mat jaiz munfasil dengan benar. Terus ada pengertian mat tabi'i. Mat tabi'i adalah ahli tajwid yang memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mat itu ada 3, ada wawu, ya, dan alif. Sedangkan mat wajib mutasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah, ataupun kasroh dalam satu kalimat. Adapun mat jaiz munfasil adalah hukum bacaan apabila ada mat tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya atau berbeda kalimat. Terus bab yang kelima yaitu terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai, yang pertama mengetahui arti kata balad dalam konteks ayat, terus mampu memahami konsep ujian dalam kehidupan manusia, mampu menjelaskan keutamaan kota Mekah, mampu menyebutkan contoh kenikmatan yang diberikan Allah, mampu menerapkan sikap bersyukur atas nikmat indera yang diberikan, mampu mengambil pelajaran dari ayat untuk meningkatkan semangat berjuang dalam kehidupan. Terus ada kandungan surat Al-Baqarah ayat 153. Ada mampu memahami arti kata sabar, terus yang berikutnya yaitu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Adapun indikator pencapaiannya mampu memahami definisi sabar, mampu mengetahui jenis-jenis sabar, dapat menyadari pentingnya sabar, mampu memahami hubungan antara sabar dan tawakal, mengerti bahwa sabar adalah tanda kekuatan iman, mampu menunjukkan ketenangan dan dalam menghadapi kesulitan, mampu mempraktikkan rasa sabar dalam kehidupan, mampu memahami definisi syukur, dapat membedakan antara syukur dan kufur nikmat, mampu menyadari kalimat hamdalah saat mendapat nikmat, mampu menggunakan nikmat Allah dengan kebaikan, mampu menunjukkan rasa syukur, terus mampu menghargai nikmat kecil maupun besar, mampu bersyukur dalam keadaan yang sulit maupun senang. Adapun definisi sabar
Adapun definisi sabar yaitu bersabar ketika dalam keadaan semua senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Terus musibah yang menimpanya adalah segala ketentuan takdir. Itu maksudnya merupakan ketentuan dari Allah. Terus definisi syukur yaitu berasal dari bahasa syakara yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukur. Syukron yang artinya rasa terima kasih dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan untunglah menyatakan perasaan lega, senang dan bahagianya. Jadi kita sebagai umat manusia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Terima kasih. Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1. Bab 1 kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid, mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun. Mampu mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun. Kemudian yang ketiga, mampu mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun. Yang kelima, mampu menyebutkan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun. Yang selanjutnya mampu mendemonstrasikan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Yang terakhir, mampu menyimak hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad aril sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Kemudian bab kedua yaitu ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas, Quran surat Al-Fajr ayat 80 ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mampu menjelaskan pengertian infak, yang kedua mampu menerjemahkan Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 8 sampai 18, terus kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Yang keempat, mampu menyimpulkan keterkaitan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mampu menghafal Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 251 dan 261 dengan terjemahnya. Mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 261 dengan terjemahannya. Mampu membuat proyek video hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan terjemahnya. Mampu mempresentasikan proyek video hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan terjemahnya. Mampu merumuskan hasil analisis kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Yang terakhir, mampu menampilkan hasil analisis kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan Quran surat Al-Baqarah dalam Al-Baqarah 254 dan 261 dengan fenomena sosial terkait infak dan sedekah. Quran hadis di Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 2. Yang pertama, bab yang ketiga, kukuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dan Hakim bin Hizam.
Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mampu menerjemahkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang kedua mampu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hikam bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mampu menjelaskan keterkaitan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mampu membuat teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Yang kelima mampu mempresentasikan teks pidato tentang keutamaan yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dan Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hikam bin Hizam. Kemudian mampu menganalisis keutamaan orang yang berinfak pemahaman hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Hakim bin Hizam. Yang selanjutnya mampu membuat laporan hasil analisis keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hikam bin Hizam. Yang selanjutnya mampu mempresentasikan keutamaan orang berinfak pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah hadis riwayat Bukhari dari Hikam bin Hizam. Yang selanjutnya itu bab 5 kurai kehidupan dengan menjauhi gaya realistis hedonis dan surat Al-A'la ayat 14-19, Quran Al-Qasas ayat 70 dan Quran surat Ali Imran ayat 148. Adapun indikator pencapaiannya yaitu mampu menjelaskan pengertian materialistis, hedonis dan konsumtif, mampu menerjemahkan Quran surat Al-Ayat 14-19, Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Ali Imran ayat 148. Qasas ayat 77 dan surat Al-Imran ayat 148. Yang keempat mampu menganalisis keterkaitan Quran surat Al-A'la ayat 19, Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Ali Imran 146 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima mampu menilai keterkaitan Quran surat Al-A'la ayat 14-19, Quran surat ayat 27 dan surat Al-Imran 148 adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian mampu menghafalkan hafalan Al-A'la 77 dan Quran Ali Imran ayat 14. Kemudian mampu mendemonstrasikan bahwa surat Al-A'la ayat 14-19, Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Ali Imran ayat 148 dengan artinya mampu membuat proyek video Quran surat Al-A'la ayat 14-19, Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Ali Imran ayat 148. Kemudian mampu mempresentasikan proyek video Quran surat Al-A'la 14 Qasas 77 dan Quran surat Ali Imran ayat 148. Quran surat Al-A'la ayat 14-19, Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Ali Imran ayat 148 dengan kesalahan gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif akhir zaman. Selanjutnya itu keempat, seimbangkan kehidupan dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu mampu menerjemah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Mampu menjelaskan isi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian mampu menganalisis keterkaitan hadis riwayat
Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustadrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian mampu menghafal hadis dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustadrid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir, mampu mendemonstrasikan hafalan hadis dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari kelompok 10. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.